Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat tarawih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah 3 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Dan di 3 hari tersebut alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan rahmatnya di bumi Batam khususnya dan di Indonesia umumnya. Apa rahmat yang Allah berikan kepada kita? Selama 3 hari kita berpuasa, alhamdulillah selama 3 hari juga Allah menurunkan hujan untuk kita. Semoga dengan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Allah juga angkat wabah virus corona dari bumi Indonesia khususnya dan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kultum tarawih malam hari ini insyaallah akan disampaikan kultum tentang tema Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan unzila fil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal Qur'an wal furqan, sekaligus sebagai penjelas keterangan-keterangan atas kebenaran yang Allah sampaikan, wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jawaban Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bukan hanya kitab Al-Quran saja ternyata yang Allah turunkan di bulan Ramadan, bahkan kitab-kitab yang lain, bahkan Suhuf Ibrahim juga diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya di bulan Ramadan. Di dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Sa'id Maula Bani Hashim, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim, kitab Taurat, kitab Injil, dan bahkan kitab Zabur itu diturunkan juga di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan adalah bukan hanya bulannya Al-Quran, tapi juga bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya yang lain. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi kita umat Islam untuk berbangga, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam dan bahkan bagi umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri merupakan salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong. Penolong bagi siapa? Di ashabihi, yaitu bagi sahabat-sahabatnya Al-Quran. Jemaat Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang menarik dalam hadis ini, kenapa Rasulullah SAW menggunakan yaitu sebuah kata yaitu li ashabihi. Kenapa Rasulullah tidak menggunakan yaitu kata li asdiqaihi atau li zumalaihi, yang artinya sama-sama yaitu teman atau kawan. Sedangkan Rasulullah memilih kalimat ashabihi yang berarti sahabat. Kenapa? Karena tentu intensitas antara sahabat, teman dan kawan itu berbeda walaupun maknanya sama. Kawan dan teman mungkin hanya sekedar bertemu, bercengkrama, setelah itu berpisah, mungkin sudah selesai. Tapi berbeda dengan sahabat, karena sahabat itu akan senantiasa dekat dengan kita, baik itu ada di hadapan kita maupun tidak ada. Ketika kita suka maupun duka, dia akan tetap bersama kita. Oleh karena itu Rasulullah memilih kalimat ashabihi kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran suatu saat kelak akan mencari orang-orang yang senantiasa memegangnya, merabanya, membacanya, mentadabburinya, serta mengamalkannya. Oleh karena itu jemaat Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang sangat tepat bagi kita untuk memperbanyak intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca saja, karena kebanyakan umat Islam di zaman sekarang itu sudah merasa puas ketika dia sudah membaca Al-Quran, ketika dia sudah dapat 1 juz, 2 juz dan seterusnya, atau bahkan ketika dia sudah khatam Al-Quran di bulan Ramadan, seakan-akan dia sudah merasa bahagia. Memang benar itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Namun alangkah lebih baiknya ketika apa yang dibacanya kemudian dia memahami maknanya, dia tafakuri isinya, sekaligus juga dia mengamalkan isi Al-Quran yang dibacanya. Itu mungkin yang dikatakan oleh Rasulullah yaitu ashabihi, yaitu pertolongan atau syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Dan di zaman yang penuh kecanggihan, di zaman yang sangat canggih, di zaman kita ini insya Allah dalam mempelajari Al-Quran bukan sesuatu yang sulit seperti zaman dulu. Teknologi yang semakin canggih memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dengan berbagai macam cara. Kalaulah kita tidak paham Al-Quran, karena memang Al-Quran itu berbahasa Arab, dan mungkin bagi mereka yang belajar bahasa Arab lebih paham tentang Al-Quran, namun bukan menjadi halangan bagi kita untuk memahami dan mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena alhamdulillah sekarang sudah ada yang namanya Al-Quran terjemah. Bahkan bukan hanya sekedar artinya saja, di situ juga ada penjelasan tafsirnya, bahkan ada asbabun nuzulnya, serta hadis-hadis yang berkaitan tentang ayat tersebut. Kalaulah kita kemudian tidak memiliki Al-Quran terjemah yang lengkap, maka insya Allah di saat ini hampir semua orang sudah memiliki yang namanya gadget, yang namanya Android, yang mana di Android tersebut bisa kita install aplikasi Al-Quran, baik itu Al-Quran ayatnya saja, Al-Quran beserta isi artinya, bahkan di dalamnya kita bisa install juga yaitu aplikasi tafsir Al-Quran. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membaca serta memahami Al-Quran, karena semuanya sudah diberikan kemudahan dan fasilitas di zaman kita saat ini. Oleh karena itu jemaat Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah sampai di bulan yang mulia ini
kemudian kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sibukkanlah diri kita, basahilah lisan kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Perbanyaklah memori kita dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga merupakan syifa, obat bagi orang-orang yang sedang sakit. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-82 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa fasada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan Al-Quran itu syifaa'un, sebagai obat, sebagai penawar, baik itu obat luar ataupun obat dalam. Warahmah, sekaligus Al-Quran itu adalah rahmat yang Allah berikan dan mukminin kepada orang-orang yang beriman. Jamin Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi wabah COVID-19 ini mungkin sangat tepat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri serta berinteraksi dengan Al-Quran. Ada sebuah kisah beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu dijelaskan bahwasanya ketika terbit yaitu surat edaran dari pemerintah ataupun dari dinas pendidikan ataupun dari Kementerian Pendidikan agar supaya proses KBM ataupun pendidikan diliburkan semuanya, bahkan seluruh santri dipulangkan ke rumah masing-masing. Ada seorang santriwati yang dia belajar di salah satu pesantren di Bogor. Santri tersebut kemudian dipulangkan ke tempat asalnya, yaitu di Majene, Sulawesi Barat. Dia pulang ke rumah menggunakan pesawat terbang dari Jakarta. Kemudian sampai di Sulawesi, sampai ke rumah tak lama kemudian ternyata suhu badannya naik sangat drastis sampai lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian dilakukan tes kesehatan dan endingnya adalah positif COVID-19. Kemudian dirujuk di salah satu rumah sakit rujukan di Sulawesi Barat, di karantina selama 14 hari. Dan selama masa karantina tersebut, dia gunakan hari-harinya, dia gunakan seluruh waktunya untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, serta membaca Al-Quran, mengulang kembali hafalannya dan menambah hafalan-hafalannya. Dan alhamdulillah, singkat cerita, selama 2 pekan kemudian dites swab pulang, alhamdulillah dia sudah negatif COVID-19. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah obat bagi segala penyakit, baik obat luar maupun obat dalam. Oleh karena itu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah Al-Quran, perbanyaklah membacanya serta mempelajarinya di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man qara'al Qur'an falahu hasanah." Barang siapa yang membaca Quran, maka baginya satu kebaikan. Wa kullu hasanin bi asyri amsalihah. Dan setiap satu kebaikan itu bernilai 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, wa lamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Bayangkan jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca alif lam mim saja, maka pahalanya yaitu 30 kali lipat. Bagaimana ketika kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Sudahkah pernah jamaah menghitung berapa jumlah huruf dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim?
Kalaulah kita hitung dari awal sampai akhir 18 malam, kurang lebih berjumlah 19 huruf. Dan 19 huruf dikali 10 maka 190 kali pahala. Bagaimana ketika jamaah membaca surat Al-Baqarah berjumlah 286 ayat dan mungkin ribuan huruf yang sudah kita baca, dikalikan 10 pahala. Bagaimana kita membacanya dalam satu hari, 1 juz, 2 juz, atau bahkan kita menghatamkan Al-Quran, maka insya Allah pahala akan berlipat-lipat ganda kita dapatkan. Oleh karena itu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kembali memperbanyak intensitas kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan serta keistiqomahan kita dalam membaca, mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Demikian kultum kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.